Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Trilogi News kembali hadir menyapa Anda. Beberapa informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Aibasnan, ikuti kami Trilogi News selengkapnya. Pemirsa, dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat sulit untuk beraktivitas secara normal. Hal ini membuat sebagian masyarakat melakukan aktivitasnya dari rumah saja. Berikut informasi selengkapnya. Maraknya wabah coronavirus atau bisa kita sebut dengan COVID-19 menjadi permasalahan bagi masyarakat ataupun pemerintah. Di samping diharuskan untuk stay at home yang mempersempit arus laju perekonomian masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang ini? Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sangat cepat membuat pemerintah bahkan masyarakat panik. Tercatat ada 8.607 kasus di Indonesia, 720 lainnya meninggal dan 1.042 lainnya sembuh. Pemerintah menganjurkan seluruh masyarakat Indonesia agar stay at home atau tetap di rumah demi memutus rantai penularan COVID-19. Namun, hal ini menjadi dampak buruk bagi perekonomian masyarakat dengan mata pencaharian lemah. Melihat situasi kondisi saat ini tentu sangat menyedihkan ya, yang mana pada masa wabah corona ini banyak memakan korban kematian gitu kan, dan itu bukan hanya di situ, bahkan aktivitas orang-orang pun itu tambah berkurang. Yang seharusnya bekerja itu bahkan tidak diperbolehkan, yang seharusnya kita sekolah dan itu sekarang sudah tidak diperbolehkan gitu, anjuran dari pemerintah, karena dikhawatirkan akan menular. Nah, jadi begitu. Untuk dampak negatif yang dapat kita alami itu yang pasti aktivitas kita berkurang. Nah, kita sebagai mahasiswa kita keterbatasan ruang yang seharusnya kita berkuliah bersama dosen, nah itu sekarang ditiadakan. Nah, fasilitas dari kampus itu ya tambah berkurang. Nah, gitu. Itu salah satunya. Nah, seperti juga selain itu untuk para pekerja yang seharusnya kerja di kantor atau di luar kota sana, itu bahkan menjadi dampak sangat buruk gitu kan bagi perekonomian mereka. Nah, dan untuk dampak positifnya sebenarnya kan kita untuk belajar itu tidak harus di kampus atau di luar. Nah, bahkan kalau di rumah itu kita juga bisa melebihi. Jadi dimulai dari kita sendiri. Misal basic kita itu seorang sastrawan. Nah, kita bisa menulis karya atau puisi, atau bisa menghabiskan buku suatu hari, beberapa buku yang telah dibaca, mungkin mempunyai basic dalam editor. Nah, itu sangat pengaruhnya juga besar gitu kan, positifnya gitu. Bukan hanya berdampak pada perekonomian masyarakat, banyaknya sektor industri yang berhenti berproduksi membuat perekonomian Indonesia menurun. Terbukti mulai akhir Maret 2020 sampai saat ini, terjadi naik turunnya harga rupiah dan harga dolar. Ini bukti bahwa virus ini bukan hanya menyerang kesehatan, namun juga menyerang sektor perekonomian. Pemirsa, saat ini sudah memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maraknya pandemi COVID-19 menyebabkan suasana Ramadan tahun ini terasa berbeda. Mari kita simak informasi selengkapnya. Memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, suasana terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena warga di seluruh dunia termasuk Indonesia tengah berjuang melawan virus COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebar luas di Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan untuk menerapkan social distancing agar supaya dapat meredakan penyebaran virus tersebut. Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan ibadah Ramadan di rumah saja. Namun masih ada beberapa wilayah yang melaksanakan ibadah Ramadan di masjid.
Salah satunya adalah Masjid Al-Mujahidin yang melaksanakan salat tarawih berjamaah. Menurut saya puasa tahun ini jelas berbeda ya, karena tahun kemarin pertemuan atau perkumpulan tidak dibatasi. Sedangkan sekarang ibadah pun harus dibatasi. Bahkan di daerah lain ada larangan untuk tidak ke masjid agar stay di rumah. Menurut saya untuk daerah yang belum terkena zona merah ataupun belum mendekati, menurut saya itu nggak apa-apa karena sholat taraweh merupakan suatu keharusan bagi semua umat muslim. Pesan saya, jangan panik, tetap beribadah dan jaga kesehatan ya. Seperti yang dikatakan oleh saudari Dea, bahwa pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 tidaklah apa, selagi belum mendekati daerah zona merah. Di samping itu, tetap melaksanakan ibadah Ramadan dengan menjaga daya imun tubuh, serta yang tidak kalah penting yaitu mengikuti perkembangan virus COVID-19 dan memperhatikan arahan dari pemerintah. Berada di rumah saja untuk selama waktu yang cukup lama tentu akan memunculkan rasa bosan. Selanjutnya kami akan berbagi tips untuk mengisi waktu luang Anda selama di rumah usai jeda pariwara berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Put your hands in the air. If you're feeling us, put your hands in the air. Our voices are getting so loud, 'cause together we're
Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19 memanglah perlu untuk mengatasi ketakutan dan kepanikan dari hiruk-pikuk berita yang beredar. Berikut tips untuk mengisi waktu luang pemirsa di rumah. Ya, di saat kondisi seperti ini, meskipun lockdown, kemudian corona, ya seenggaknya yang saya lakukan yaitu bermain Mobile Legends, yaitu untuk mengisi waktu luang, kemudian sebagai hiburan, dan juga game ini tentunya untuk biar diri kita itu tidak bosan di rumah. Gornya nempel di gua. Awas, Kari datang. Oh, Kari mati. Ini. Oh, sirkus. Mati. Tajar lot. Sabar. Satu. Menang. Ulti Lord, Mas. Game ini sudah sangat terkenal dan familiar sekali di kalangan Indonesia, dan juga game ini telah membawa nama Indonesia ke ajang kompetisi yang sangat bergengsi internasional dan sudah mengharumkan nama-nama baik di Indonesia melalui game e-sport ini. Mundur. Siapapun mundur. Oh, mati lagi. Bisa ditolong. Nice. Kita ada Lord satu. Nice one. Bagi dia paham. Kasih tahu dia, Wan. Kasih dia paham. Cover sekarang. Wede. Karena mid-lane, ingat 25 detik tanpa ada rate. Lordnya udah berjalan dengan tepat dari mid-lane. Bakal mundur, Hongra bakal membakar karasi. Ada lebih dari 3 kali bisa berlawan dengan posisinya. Untuk manfaat yang didapat dari bermain game ini yaitu kita bisa menjadi pro player, kemudian kita bisa melatih kita untuk teamwork bersama kawan-kawan, kemudian kita bisa mengikuti turnamen yang diadakan secara online karena kondisi yang memang saat pandemi corona ini. Blazing duet. Lebih ke arah N. Benar-benar rek luar biasa sekali, dibantu sama Luminer. MVP-nya kali ini menurut gua tetap Luminer. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar berdampak kepada seluruh elemen masyarakat, salah satunya mahasiswa perantauan yang kini tidak bisa pulang ke kampung halaman. Berikut informasi hasil wawancara selengkapnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewa Fauzi. Gimana nih work from home-nya? Semoga lancar ya. Dan mungkin hari ini saya akan mewawancarai teman saya sendiri yang saat ini belum pulang kampung atau belum mudik ya, karena memang saat ini kita dilarang untuk pulang kampung dan pemerintah mengharuskan kita untuk PSBB gitu ya. Dan kita akan pergi wawancarai dia. Nah, tapi harusnya teman saya itu satu kos dengan saya, tapi setelah saya melihat keliling di kos ini ternyata yang lain udah pada pulang. Nah, jadi mungkin mau nggak mau kita harus agak berjalan ya sedikit untuk sampai ke kosnya. Mungkin kalau menggunakan sepeda motor dari jarak kos saya ke kosnya dia itu sekitar 5 menitan. Mungkin kita langsung ke sana aja ya untuk wawancara. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Mungkin Pak silakan langsung perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Dena dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, sama saya sendiri, saya dari Universitas Yogyakarta juga. Dan kali ini kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana sih pendapat beliau tentang pandemi virus corona saat ini? Mungkin pertanyaan pertama nih Pak ya. Menurut kamu sebagai makhluk sosial, apa sih yang kamu rasakan selama masa pandemi ini yang udah hampir 1,5 bulan ya mungkin kayak gitu? Ya, yang saya rasakan selama WFH sejauh ini, terlepas dari beberapa perubahan yang udah jadi kebijakan dari pemerintah, ya biasa aja, karena nggak mengurangi kita buat tetap bersosialisasi. Toh kita bisa memanfaatkan yang namanya internet
yang memang diperuntukkan buat masalah-masalah kayak gini gitu. Gitu. Jadi memang kita itu nggak apa ya, tidak terpatok harus keluar gitu ya Mbak. Iya. Jadi masih ada yang namanya internet kayak gitu. Nah terus mungkin pertanyaan yang kedua, apa sih kesulitan yang mungkin dirasakan selama masa pandemi ini, misalkan kayak ya WFH ya, kita tahu WFH, atau mungkin yang mana kuliah sekarang itu semuanya online pastinya kayak gitu, mungkin ada pendapat Mbak gimana? Kesulitan ya, awalnya mungkin karena belum terbiasa berdiam diri dengan jangka waktu yang panjang, terus tanpa interaksi kayak biasanya, ini serasa sulit ya. Tapi setelah tahu sistem seperti apa yang bisa kita ambil buat tetap produktif, kata sulit tadi berubah jadi mudah. Gitu Kak. Oh, jadi memang kita itu harus melakukan sesuatu yang positif gitu ya. Iya. Jadi nggak semata-mata libur terus mulu ini itu gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Punya tips nggak sih gimana sih caranya biar mungkin teman-teman di rumah biar apa ya, mungkin kata-kata motivasi yang bisa membuat orang-orang itu nggak boring gitu loh di rumah. Jadi mereka harus ngapain atau ya apa gitu. Tips ya. Ya mungkin tips. Selama pandemi ini dan semua orang mengisolasi diri di kediaman masing-masing, apa ya, mungkin mengisi dengan hal yang bermanfaat. Seperti yang kalian tahu, semua orang jadi dancer dadakan, jadi MUA, jadi koki dengan menu-menu barunya. Atau saya mengajukan kalian buat ngelis kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Pokoknya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Oh ya, jadi kalau kita lihat sekarang juga kalau kayak di internet itu banyak ya orang yang jadi tiba-tiba bikin vlog masak bareng gitu, terus tiba-tiba apa sih yang lagi tren sekarang itu pass the brush challenge ya gitu. Itu yang saya maksud yang mau ada datang dulu. Nah, jadi memang ada sesuatu yang bermanfaat yang mereka lakukan selama di rumah gitu, dan kemungkinan besar mereka juga pasti akan mungkin setelah pandemi ini selesai mereka bisa lebih apa ya, memiliki banyak skill baru ya selama masa pandemi seperti ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja hasil wawancara saya bersama dengan Mbak Deina ya. Mungkin jika teman-teman punya kesulitan selama masa pandemi ini, mohon bersabar dulu sampai masa ini selesai, dan ya, kita harapkan segera semoga virus COVID-19 ini bisa segera menghilang dari muka bumi dan kita bisa kembali lagi seperti aktivitas seperti biasa. Ya, seperti biasa ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan berbagi tips untuk menjaga kesehatan setelah jeda pariwara berikut. Menunggu buka puasa terasa sangat lama. Makin sore, semakin ramai orang berlalu lalang. Semuanya terbayarkan dengan teh Javana. Selamat berbuka puasa.
Gua di call. Lord win call. Ada gua. Lihat gua ya. Ini gua di flicker nih. Atas. Muncul. Gua di flicker. Ini. Flicker gitu loh. Put your hands in the air. If you're feeling us, put your hands in the air. Our voices are getting so loud. 'Cause together we're invincible. Put your hands in the air. Ready for the start. I got the better. Menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting, yaitu dengan menjaga daya imun tubuh dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemirsa, berikut tips selengkapnya. Kita bakalan nge-vlog tentang gimana caranya hidup sehat di rumah aja. Saya Arvina Maratussolihah. Nama saya Ibu Susi. Kita bakalan nge-vlog gimana sih cara supaya hidup sehat. Ada 4 tips. Mau tahu? Ikuti terus. Itu menjaga kebersihan rumah. Sudah selesai bersih-bersih nih, kita harus cuci tangan dulu. Kenapa harus cuci tangan? Supaya tangan kita bersih dari kuman. Kita mau cari bahan masakan buat nanti buka puasa. Nah, kita harus pakai masker supaya terlindung virus dari luar. Kita bakal lanjutin tips berikutnya. Tips berikutnya adalah salah satu tips hidup sehat di rumah aja adalah minum vitamin. Di situ apa aja sih yang bisa dikasih ke masyarakat? Mungkin pesan atau sesuatu buat para penonton biar tetap di rumah aja. Agar badan kita tetap sehat, supaya tips rajin berolahraga, rajin minum susu, makan buah dan sayur, daging, itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selalu menjaga badan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Ahi Basnan, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.